Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, khususnya anak kelas 1 dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat tidak belajar dari rumah? Harus ya, kalian semua harus tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah. Hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Nadia Septiani dari SD Negeri Lau Asih. Kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ingat selalu protokol kesehatan ya nak. Yuk disiplin 5M. Yang pertama yaitu memakai masker. Ketika berada di luar rumah atau di tempat umum, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Yang kedua yaitu mencuci tangan, menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan untuk mengurangi resiko penyebaran virus. Dan yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas dan interaksi. Jika tidak ada keperluan mendesak, lebih baik di rumah saja. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai ajaran agama masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menunjukkan posisi yang benar saat duduk dan membaca. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jarak yang sesuai antara mata dan objek saat membaca. Yang ketiga, siswa dapat membilang 1 sampai 10 dengan bantuan jari tangan. Tujuan pembelajaran 4, yang pertama, siswa dapat menjelaskan bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman tentang cara merawat tubuh. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami cara memegang dan membalik buku. Ya anak-anak, kita akan belajar tentang cara membaca yang tepat. Yuk perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada 3 orang anak laki-laki sedang duduk. Coba, manakah posisi duduk yang benar? Apakah pada gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Atau malah gambar yang ketiga? Kita simak bersama-sama ya. Pada gambar yang pertama, anak laki-laki tersebut duduk dengan posisi badan tegak. Kemudian, jarak antara mata dengan buku tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat. Nah, gambar yang kedua, posisi duduknya dengan cara membusungkan dada ke depan. Kemudian, jarak antara mata dengan buku itu dekat. Dan gambar yang ketiga, anak laki-laki tersebut duduk dengan posisi badan membungkuk ke depan. Dan jarak antara mata dengan buku juga dekat. Jadi, menurut kalian, mana sih posisi duduk yang benar? Ya, posisi gambar yang pertama. Gambar yang kedua dan gambar yang ketiga itu tidak benar ya anak-anak. Jadi, jika kalian ingin membaca buku, perhatikan posisi duduknya. Sekarang kalian akan mempelajari jarak dari mata ke buku saat membaca. Manakah posisi membaca yang benar?
Coba kalian amati gambar inilah. Coba kalian amati gambar tersebut. Pada gambar yang pertama, jarak antara mata dengan buku itu tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Gambar yang kedua, jarak antara buku dengan mata itu dekat ya anak-anak ya, karena kepalanya menunduk ke bawah. Nah, gambar yang ketiga, anak laki-laki tersebut membaca buku sambil tiduran. Jadi, posisi membaca yang benar adalah pada gambar yang pertama. Kenapa sih, Bu, pada gambar yang pertama? Nah, karena kita harus memperhatikan jarak dari mata ke buku saat membaca. Itu tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh. Minimal 30 cm. Ya, atur jarak antara mata dengan buku kalian saat membaca. Ya, Ibu punya cerita. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Lani dan teman-temannya sedang bermain di taman. Benny menendang bola dengan kaki. Lani mencium bunga dengan hidung. Siti mengamati kupu-kupu di atas bunga. Dayu melihat burung-burung terbang. Edo bermain layang-layang. Semua kegiatan menggunakan anggota tubuh. Ya anak-anak, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar apa ya ini? Ya benar sekali, ini adalah gambar tangan. Tangan merupakan anggota tubuh kita. Pada tangan terdapat jari-jari. Apakah kalian tahu, pada jari-jari tersebut ternyata memiliki nama yang berbeda-beda? Kalian sudah tahu belum? Jika belum, yuk kita ketahui nama jari-jari tersebut. Kita bernyanyi bersama-sama ya, Nak. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la. Ya anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui nama-nama jari ya.
Coba, yang ini namanya jari apa anak-anak? Ya benar, ini namanya ibu jari. Nah, ibu jarinya ada berapa ya? Hebat, ada 1. Kemudian yang ini namanya jari apa anak-anak? Betul sekali, jari telunjuk. Jika ibu seperti ini, ada ibu jari dan jari telunjuk. Jadi jari ibu ada berapa sayang? Hebat, ada 2. Kemudian jari tengahnya mau ikutan. Jadi ada berapa ya sekarang? Ada 3. Kemudian jari manis mau ikutan juga. Ada berapa sekarang? Ada 4. Nah, jari kelingking mau ikutan. Ada berapa ya? Ada 5. Kemudian ibu jari yang sebelahnya mau ikutan nih. Ada berapa sekarang? Ada 6. Kemudian jari telunjuk yang sebelahnya mau ikutan juga. Ada berapa ya sekarang ya? Hebat, ada 7. Kemudian jari tengah mau ikutan juga. Ada berapa anak-anak? Ada 8. Kemudian jari manis yang sebelahnya mau ikutan. Ada berapa? Ada 9. Jika ibu seperti ini, ada berapa ya jari ibu? Ada 10. Kalian hebat, kalian luar biasa. Nah, kalian sudah dapat berhitung dengan menggunakan jari ya. Sekarang, nah coba perhatikan berapa banyak jariku. Pasangkan banyak jari dengan angka. Coba kalian perhatikan jari yang berada pada lingkaran merah tersebut. Ada berapa itu jarinya anak-anak? Ya benar, ada 7. Kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Kalian sudah dapat menghitung benda dengan jari. Bantu Lani menghitung benda-benda di taman yuk. Beri tanda centang pada lambang bilangan yang sesuai. Di sini ada, coba kita perhatikan gambar yang pertama. Ada gambar apa itu ya? Ya, ada gambar bola. Bolanya ada berapa sih? Coba kalian beri tanda centang pada angka yang sesuai dengan bola tersebut. Berapa anak-anak? Ya betul, bolanya ada 1. Kemudian kita lihat lagi pada gambar selanjutnya. Di situ ada anak-anak sedang bermain bola. Yang bermain bola ada berapa ya? Betul, hebat sekali, yang bermain bola ada 5 orang. Kemudian kita lihat gambar selanjutnya. Di situ ada anak perempuan sedang bermain di taman. Nah, ada berapa anak yang bermain di taman? Apakah ada 3 anak? Apakah ada 5 anak? Atau 2 anak? Ya, yang bermain di taman ada 3. Nah, kemudian kita lihat gambar bunga tersebut. Ada berapa ya gambar bunganya? Coba kalian hitung. Ya, gambar bunganya ada 9. Sekarang kita lihat gambar burung. Coba kalian hitung lagi. Ada berapa gambar burungnya? Betul, ada 8. Yang terakhir, coba kalian lihat gambar kupu-kupu. Ada berapa sayang gambar kupu-kupunya? Pintar, ada 6. Kalian semua sudah bisa menghitung benda dengan benar. Ya, setelah kalian semua belajar mengenai anggota tubuh, tadi ada apa saja? Ada hidung, ya, digunakan untuk mencium. Kemudian ada kaki yang digunakan untuk menendang bola. Kemudian ada juga tangan yang ternyata kalian bisa gunakan untuk berhitung. Sekarang kalian akan belajar bagaimana sih cara menjaga bagian-bagian tubuh? Tahukah kalian ada bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain dan ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Yuk kita bernyanyi bersama-sama.
Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Anak-anak pintar harus ingat ya, orang lain tidak boleh menyentuh tubuh kalian kecuali ibu dan dokter yang memeriksa kalian waktu sakit. Anak-anak, jika ada orang lain mengajak pergi, memberi permen atau mainan, jangan mau ya. Gak mau. Kita harus izin terlebih dahulu pada ibu. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga orang mau pegang badan, itu tidak boleh. Jika ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tolong. Jangan takut dan malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Anak-anak harus ingat ya yang ibu guru jelaskan tadi. Kalian harus berhati-hati dan menjaga diri agar tetap aman. Ya anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Apa aja sih tadi bagian tubuh yang tidak boleh disentuh? Coba kalian perhatikan gambar ini. Yang ada lingkaran merah tersebut berarti bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Ada bagian mulut, kemudian bagian dada, bagian kemaluan, dan juga bagian sekitar paha. Nah, coba perhatikan gambar yang di sebelahnya ya, itu adalah bagian tubuh bagian belakang. Yang tidak boleh disentuh bagian yang mana ya tadi? Ya, bagian pantat. Ingat-ingat ya anak-anak ya, itulah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Jagalah tubuhmu dengan baik. Jika ada yang mau menyentuh bagian tubuhmu di lingkaran merah, katakan tidak. Laporkan kepada guru atau orang tua. Siapa sih yang boleh menyentuh tubuh kita? Nah, yang boleh menyentuh tubuh kita adalah kedua orang tua seperti ayah dan ibu, khususnya ibu ya yang sering membantu kita saat kita membersihkan pada saat selesai buang air besar. Kemudian siapa lagi selain orang tua? Ya, ibu atau bapak dokter. Ketika kita sakit, biasanya kita dibawa ke dokter. Lalu ibu dan bapak dokter memeriksa kita. Nah, itulah orang-orang yang boleh menyentuh tubuh kita. Anak-anak, katakan tidak saat orang lain ingin menyentuh bagian tubuh pada area yang tidak boleh disentuh. Kemudian, orang lain memperlihatkan bagian tubuh pribadinya.
Kemudian orang lain menyuruhmu membuka baju di depannya. Dan yang terakhir, orang lain ingin merekam atau memberikan tontonan yang tidak sopan. Tugas kalian di rumah, coba tuliskan nama-nama bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Kemudian ceritakan juga pengalamanmu dalam menjaga tubuh. Rekam dalam bentuk video, lalu kirimkan ke ibu guru. Ya, setelah tadi kita belajar mengenai bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, sekarang kita belajar mengenai cara membaca yang tepat. Dayu sedang membaca buku. Saat membaca buku, cahaya di ruangan terang. Dayu bisa membaca dengan baik. Amati gambar di bawah ini ya anak-anak. Coba kalian perhatikan. Ya, cara memegang dan membalik buku yang benar. Di situ ada dua gambar. Gambar yang pertama, anak laki-laki sedang membaca buku. Kemudian anak yang kedua sedang membalik buku. Nah, kalian perhatikan. Cara memegang buku yang benar yang mana? Pada gambar yang pertama ya tentunya. Gambar yang kedua, anak tersebut memegang buku tidak dengan hati-hati, maka bukunya sobek. Jadi, ketika kalian membalik buku, harus dilakukan secara hati-hati ya. Jika tidak hati-hati, buku kalian akan sobek seperti gambar yang kedua. Ya, coba amati gambar di bawah ini lagi ya. Mata kita membutuhkan cahaya saat membaca buku. Di situ ada dua gambar. Gambar anak perempuan sedang membaca buku. Dua-duanya membaca buku dengan cahaya. Tetapi kenapa gambar yang kedua salah? Atau gambar yang kedua itu cara membaca bukunya tidak tepat? Ya, karena pada gambar yang kedua, anak tersebut memegang buku dengan membelakangi cahaya sehingga cahaya tersebut menutupi ruangan sehingga anak tersebut membaca dengan keadaan cahaya tidak terlalu jelas. Nah, gambar yang pertama itu sudah benar ya. Cahaya yang digunakan itu cukup karena anak tersebut membaca buku diletakkan di tempat yang benar. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, posisi badan yang baik saat duduk dan membaca adalah dengan posisi tegak dan tidak membungkuk. Kemudian yang kedua, jarak antara mata dengan buku saat kita membaca tidak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Jarak yang aman saat membaca adalah sekitar 30 sampai 40 cm. Kemudian, setiap jari memiliki nama. Ada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan juga jari kelingking. Kita bisa menggunakan 10 jari untuk berhitung. Ya, ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Apa saja? Mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan juga pantat. Dan kesimpulan yang terakhir adalah saat membaca, mata kita membutuhkan cahaya agar tidak sakit. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.